Lini pertahanan tim nasional Indonesia dihuni banyak nama-nama beken sejak diasuh Sintayong. Pelatih Korea Selatan ini sukses menghapus masa-masa kelam rapuhnya pertahanan skuad Garuda Nusantara selama bertahun-tahun. Padahal awalnya timnas Indonesia kesulitan mencari bek tengah grade A karena kualitas tim yang gak sebanding. Kini skuad Garuda Nusantara punya bek tangguh yang tersebar luas hampir seluruh lintas usia dan sudah diakui mancanegara. Cetak Gol coba merangkum mengerinya bek tengah Indonesia pasca kesulitan sebagai berikut. Masa lalu kelam menjadi lumbung gol lawan. Lini pertahanan timnas Indonesia sudah sering mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Alfred Riedel yang menilai lini belakang menjadi titik terlemah skuad Garuda. Menurut Riedel, lini pertahanan pasukan Merah Putih perlu banyak dibenahi. Dirinya menyoroti ketahanan fisik para defender Garuda Nusantara yang dinilai sangat lemah. Luis Milla juga menghadapi masalah yang sama saat menangani timnas Indonesia. Pemain bertahan Merah Putih juga sering kesulitan mengantisipasi umpan-umpan lambung. Alasannya banyak pemain Garuda Nusantara yang posturnya nggak sesuai dengan kriteria defender. Selain itu, para bek tengah Indonesia juga dinilai minim pengalaman. Pasalnya banyak defender skuad Garuda yang berada di zona nyamannya. Mereka ogah menimba ilmu di luar negeri dan lebih memilih bermain di kompetisi lokal. Selain itu, Luis Milla juga mengatakan para defender Indonesia kebanyakan gak punya skill dasar sepak bola. Hal itu sempat dia ucapkan saat diwawancarai oleh Diario AS. Masalah mereka cukup mendasar, yakni harus terus meningkatkan 3 fondasi, yaitu pelatih, fasilitas, dan turnamen yang bagus untuk bisa berkembang lewat kompetisi, ucap Milla. Di era Simon McManamy, pertahanan skuad Garuda bahkan semakin hancur lebur. Pelatih asal Skotlandia ini kerap diteror netizen akibat penampilan buruk timnas Indonesia. Selain itu, netizen menyarankan McManamy memilih pemain sesuai permintaannya. Alhasil Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, Johan Alvarizi, dan Otavio Dutra harus terdepak karena permintaan netizen. Mereka dianggap warganet sebagai biang keladi rapuhnya pertahanan Garuda Nusantara. Terbukti skuad Garuda menjadi bulan-bulanan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Setelah era pergantian pelatih, Sintayong juga ikut mengeluhkan pertahanan Indonesia. Menurut Coach Shin, lini belakang skuad Garuda menjadi titik terlemah yang harus dibenahi. Sama seperti Luis Milla, Sintayong juga mengeluhkan fisik pemain Garuda Nusantara. Coach Shin menilai kondisi fisik pemain Indonesia relatif buruk saat bermain di level timnas. Liga yang baik itu biasanya 60 menit. Coba Indonesia berapa? 35 menit, ada 25 menit. Jadi Anda bisa tahu seperti apa fisik pemain saat pertandingan itu seburuk apa. Jadi pemain tidak bisa mengikuti tempo pertandingannya, kata Sintayong. Menurut Sintayong, kurang efektifnya pertandingan Liga 1 menjadi penyebab utamanya. Para pemain sudah terbiasa melakukan protes terhadap keputusan wasit. Coach Shin menambahkan intensitas punggawa Garuda sering menurun karena dilanda kelelahan. Hasilnya lini belakang seketika buyar karena para pemain sudah kehabisan tenaga. Kesulitan mencari bek tengah grade A. Sintayong akhirnya mengambil langkah berani membenahi sepak bola Indonesia. Juru taktik kelahiran Yeongdeok ini punya rencana jangka panjang mendatangkan bek keturunan grade A. Coach Shin sendiri nggak mau memakai filosofi lama yakni menaturalisasi pemain asing. Sebaliknya dirinya berkomitmen mengambil pemain yang punya darah merah putih. Saya mencari pemain yang berdarah Indonesia.
Karena itu penting untuk perkembangan sepak bola di sini, agar levelnya meningkat, ucap Sintayong kala itu. Namun rencana besar Coach Shin juga nggak semudah membalikan telapak tangan. Pelatih 54 tahun ini kesulitan mencari pemain keturunan Grade A yang mau bela merah putih. Sejumlah nama seperti Pascal Struijk menolak tawaran dari PSSI. Namun penolakan ini dinilai wajar lantaran skuad Garuda Nusantara saat itu hanyalah tim lemah. Timnas Indonesia pernah mengalami keterpurukan menempati ranking 191 dunia. Di awal kepelatihan Sintayong, Timnas Indonesia juga sempat menjalani masa-masa sulit. Skuad Garuda Nusantara bahkan pernah mengikuti playoff di Piala Asia 2024. Banyaknya penolakan membuat pasukan Merah Putih hanya mendapatkan pemain keturunan berusia tua. Sosok Jordi Amat menjadi pemain keturunan pertama yang pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Keputusan ex-bek La Liga ini membuka gerbang harapan yang baru lantaran banyak pemain keturunan yang ikut menyusul. Mulai dari Sandy Walsh hingga Shane Patinama yang kepincut dengan proyek jangka panjang Garuda. Meskipun berposisikan sebagai bek sayap, hal ini nggak menjadi masalah besar. Coach Shin akan mengakalinya dengan meminta mereka untuk bermain multi posisi. Gak heran Walsh dan Patinama sendiri pernah diminta Sintayong bermain sebagai bek tengah. Hasilnya lini pertahanan Indonesia perlahan mulai tampil mengesankan. Bahkan Coach Shin telah berhasil membangun pertahanan kuat yang punya peran masing-masing. Sintayong gak perlu pusing karena timnas Indonesia kini punya stok pemain bertahan grade A yang cukup melimpah. Saking melimpahnya, seluruh kualitas diklaim sudah sangat merata. Coach Shin bisa memasang 3 defender hebat yang berperan vital. Terbukti trio-trio tersebut mampu membangkitkan performa pasukan Garuda Merah Putih. Lini belakang yang biasanya jadi titik paling lemah perlahan semakin solid dan sulit ditembus. Bahkan skuad Garuda mampu mencetak rekor-rekor pertahanan yang mengesankan. Salah satunya rekor nggak terkalahkan dalam 6 laga berturut-turut di partai-partai krusial. Adidas Football Predator yang pernah digunakan Marc-Andre ter Stegen kini turun harga jadi 700 ribuan aja. Cek ranjangnya sekarang juga dijamin original. Trio bek tengah matang. Rekor-rekor ini akan semakin sempurna dengan trio-trio bek tengah yang sudah matang. Trio ini sendiri berisikan Jordi Amat, Kevin Dix, dan juga Wahyu Prasetyo. 3 pendekar di lini belakang ini sangatlah diandalkan Coach Shin karena punya pengalaman hebat. Sosok Jordi Amat sendiri punya segudang pengalaman membela tim-tim besar La Liga. Sang pangeran bahkan pernah berduel langsung dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di kasta teratas Spanyol. Selain Jordi Amat, Indonesia baru-baru ini juga sudah resmi menaturalisasi Kevin Dix. Pemain bermarga bakar besi ini juga punya pengalaman berharga bersama bintang kelas dunia. Kevin Dix pernah membuat Erling Haaland dan Harry Kane gak berdaya di Liga Champions. Bahkan pemain jebolan Feyenoord ini pernah membuat para penyerang Manchester United mati kutu. Wajar jika laga debutnya bersama Garuda Nusantara mendapatkan sorotan luar biasa. Meskipun kalah dengan skor telak 0-4, peran vital Kevin Dix mampu membuat penyerang Jepang kewalahan. Bahkan saat Dix ditarik keluar, lini pertahanan Garuda sangat rapuh dan mudah dijebol. Namun secara keseluruhan, bek 28 tahun ini tampil sangat solid sebagaimana diharapkan Coach Shin. Kevin Dix tampil hebat, dia tidak membuat kesalahan. Sanjung Sintayong setinggi langit. Selain itu, timnas Indonesia juga punya pemain lokal berpengalaman seperti Wahyu Prasetyo. Sang pemain dijuluki sebagai Hulk lokal lantaran punya tubuh gempal berotot. Pemain kelahiran Batang, Jawa Tengah ini merasakan debutnya di laga kontra Australia. Awalnya, debut Wahyu sempat diremehkan bisa memberikan rasa aman untuk lini pertahanan. Namun, gak disangka-sangka Wahyu justru sukses memberikan clean sheet. Gak heran performa apik dari ex-PSIS Semarang ini membuat Sintayong kepincut.
Sayangnya, timnas Indonesia nggak bisa terus-menerus menggunakan jasanya karena faktor usia. Apalagi Jordi Amat saat ini lebih sering absen dan berkutat dengan cederanya. Transfermarkt mencatatkan kalau Jordi Amat telah melewatkan 14 pertandingan bersama Garuda. Wahyu Prasetyo pun juga rentan mengalami cedera otot hamstring. Alhasil hanya Kevin Dix yang fisiknya masih bisa diandalkan lantaran bisa cepat recovery. Pemain kelahiran Apeldoorn ini cocok berduet dengan para bek tengah lainnya. Trio bek muda berpengalaman. Kevin Dix juga bisa dipasang dengan sejumlah pemain muda yang berpengalaman. Mulai dari Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho yang kini levelnya sudah setara pemain Asia. Trio lini belakang tersebut sudah terbukti tangguh saat menjalani berbagai kompetisi bergengsi. Salah satunya adalah di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu. Bagaimana tidak, trio Hubner, Itzes, Ridho baru bisa dibobol 2 gol saja. Bahkan tim sekelas Australia dan Arab Saudi nggak bisa menjebol gawang timnas Indonesia saat ketiganya dimainkan. Ditambah lagi media asing seperti VN Express menyoroti penampilan ketiganya. Media asal Vietnam ini kagum dengan solidnya pertahanan skuad Garuda Nusantara saat menghadapi pasukan Hervé Renard. Hervé Renard terlihat frustrasi di pinggir lapangan karena anak asuhnya kesulitan mencetak gol balasan. Bagaimana tidak, pertahanan Indonesia begitu kokoh dan didukung oleh ribuan supporter. Puji VN Express. Pujian dari media asing ini wajar mengingat lini belakang Indonesia diisi oleh pemain mewah kelas Eropa. Sebut saja Jay Itzes yang rutin tampil mengawal lini belakang Venezia di Serie A. Bahkan Bang Jai tampil solid saat berhadapan dengan tim raksasa sekelas Inter Milan. Bagaimana tidak, skuad Nerazzurri cuma bisa mencetak 1 gol ke gawang pasukan Lagunari. Selain Itzes, skuad Garuda juga masih punya Mesiljers yang juga nggak kalah jagonya. Bersama FC Twente, pemain kelahiran Amersfoort ini telah tampil sebanyak 13 pertandingan. Belum lagi kontribusi Hilgers tergolong vital. Hilgers bahkan sempat membuat para pemain Manchester United seperti Manuel Ugarte kesulitan menjebol gawang Lars Junnerstahl. Performa gemilangnya bersama Twente dia tularkan saat berseragam Garuda Nusantara. Di laga kontra Bahrain, Hilgers sukses melakukan 2 tackle dan 2 sapuan terhadap para penyerang The Maroons. Kemudian ada pemain lokal seperti Rizky Ridho yang kualitasnya setara pemain abroad. Bagaimana tidak, pemain Persija Jakarta ini menjadi satu-satunya pemain lokal yang kerap menjadi starter. Kevin Dix selaku rekan satu timnya bahkan mengakui kehebatan ex pemain Surabaya ini. Pemain FC Copenhagen itu belak-belakan membujuk Rizky Ridho untuk bermain di luar negeri. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Erick Thohir saat bertemu dengan Kevin Dix. Kevin Dix berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang dianggap sudah sangat bagus. Dia menyarankan Ridho seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, ungkap Erick Thohir. Apalagi Ridho tampil reguler memperkuat Persija Jakarta selama beberapa musim. Di musim ini saja Ridho nyaris tampil sempurna dan hanya 3 kali dicadangkan. Selain berbagai nama di atas, skuad Garuda juga masih punya Elkan Bagot. Jalan Bagot untuk memperkuat tim Merah Putih sebenarnya masih terbuka lebar. Syaratnya pemain Blackpool FC ini harus meminta maaf kepada Sintayong. Apalagi masuknya Bagot ke timnas Indonesia dinilai bisa meningkatkan kebugarannya yang sedang menurun. Pasalnya, Bagot gak menjadi pilihan utama Steve Bruce dengan baru tampil sebanyak 4 kali bersama Blackpool. Bahkan terakhir kali Bagot bermain di League One adalah pada bulan Agustus yang lalu. Tim Cetak Gol mau rekomendasikan Nivea Men Facial Foam Extra Bright yang bisa mencerahkan dan menyamarkan noda-noda hitam di kulitmu. Cek linknya sebagai berikut.
trio muda potensial. Meskipun diperkuat trio-trio hebat, Sintayong kerap nggak melupakan regenerasi. Coach Shin sudah menyiapkan pemain-pemain dengan prospek jangka panjang di berbagai kelompok umur. Nggak heran banyak bek muda potensial yang bisa dipakai skuad merah putih di masa depan. Sebut saja Muhammad Ferrari yang dipanggil Sintayong pada perhelatan Piala AFF. Hebatnya, Ferrari mencatatkan penampilan gemilang di laga kontra Myanmar. Bek 21 tahun ini melakukan 3 sapuan penting serta menghadang 1 tembakan yang dilepaskan oleh tim Singa Burma. Kemudian ada Sultan Zaki yang diproyeksikan menjadi bek masa depan. Pemain PSM Makassar ini punya segudang prestasi walaupun masih berusia belia yakni 18 tahun. Sultan Zaki bahkan sempat memenangkan Piala AFF U16 di tahun 2022 yang lalu. Hebatnya, pemain 18 tahun ini sempat tampil di 3 pertandingan memperkuat Garuda Muda di Piala Dunia U17. Selain itu ada Iqbal Gwijange yang merupakan rekan satu tim Sultan di Timnas U17. Tercatat Iqbal sudah bermain 26 kali memperkuat skuad Garuda di berbagai kelompok umur. Momen yang paling diingat adalah saat bermain di Piala AFF U19 beberapa waktu lalu. Bagaimana tidak, Iqbal didapuk menjadi kapten dan sukses membawa gelar juara. Apalagi karir sang pemain tergolong moncer bersama Barito Putra. Pasalnya, debut Iqbal bersama Laskar Antasari berbuah manis dengan statistik akurasi bola panjang mencapai 88%. Coach Shin juga punya pemain keturunan muda berbakat di dalam tubuh Matthew Baker. Bek keturunan Batak ini tampil impresif sepanjang gelaran Piala AFF U16 bulan Juli lalu. Baker tampil memukau meskipun ditempatkan pada posisi bek kiri. Padahal pemain berdarah Australia ini lebih bisa diandalkan dan tampil maksimal saat ditempatkan pada posisi bek tengah. Namun hebatnya, Baker mampu mencuri perhatian Nova Arianto dan menjadi starter di 3 laga. Apalagi bek Melbourne City U18 ini disebut fans sebagai titisan Jay Itzes. Alasannya, Baker aktif membantu skuad Garuda Muda dalam situasi menyerang maupun bertahan. Tak heran bakatnya sempat diendus oleh Federasi Australia yang saat itu sempat menggodanya. Namun bek kelahiran Melbourne ini lebih memilih berkomitmen membela lambang Garuda di dada. Jiwa patriotisme Baker membuat para netizen tanah air takjub luar biasa. Dia fasih berbahasa Indonesia. Pas kalah dan gagal bawa tim ke final Piala AFF, dia nangis kencang. Makasih amat masih membela negara kita. Puji salah satu warganet di Instagram. Itulah ulasan ngerinya bek tengah Indonesia pasca mengalami kesulitan. Bagaimana pendapatmu? Akankah lini pertahanan merah putih akan semakin solid di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.